Zaitun, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, engkau akan mati. Engkau akan mati kawanku. Engkau akan mati wahai sahabat semuaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Kepergok Bang Salim lagi. Baik anak-anakku, nah Bapak hari ini akan mengulas tentang surah At-Takatsur. Nah bab 2 ini dari pelajaran Qurdis kita, yaitu tentang apa? Surah At-Takatsur. Nah bagaimana tulisannya At-Takatsur? Yo, At-Takatsur. Ya. At-Takatsur. Nah, sebelumnya ayo perhatikan dulu ya, Bapak akan membaca surah ini, kalian simak. Nah, nanti setelah Bapak baca, kalian perhatikan ayat demi ayat yang Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Nah, itulah anak-anakku surah At-Takatsur. Surah ini surah yang ke-102 setelah surah Al-Kautsar. Nah, surah ini diturunkan termasuk surah Al-Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Lalu apa sih yang Allah ceritakan di dalam surah ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mewanti-wanti kita. Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan, mengancam, memberikan peringatan kepada manusia yang suka apa? Alhaakumut takatsur, yang suka melalaikan disebabkan karena bermegah-megahan. Artinya apa? Bermegah-megahan itu waspadalah, karena dengan bermegah-megahan mengumpulkan harta sebanyak mungkin itu akan menyebabkan manusia lalai. Lalai dari apa? Lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya dihabiskan untuk mengumpulkan harta, mencari harta sehingga apa? Sehingga sholatnya lupa, ngajinya lupa, zikirnya lupa, terfokus hanya satu tujuan, yaitu mengumpulkan harta sehingga dia bisa bermegah-megahan dengan hartanya. Inilah anak-anakku, jangan sampai kita ketika menjadi orang yang kaya lalu kita lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meninggalkan sholatnya, jangan meninggalkan ngajinya, jangan meninggalkan belajarnya, jangan meninggalkan tafakurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita miliki ini adalah bentuk titipan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita jaga, kita pergunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan justru meninggalkan perintahnya Allah, bukan justru meninggalkan ibadah-ibadah untuk kepada Allah. Nah, anak-anak yang berbahagia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kepada umatnya, setiap hambanya itu untuk selalu ingat kepadanya. Karena kenapa Allah sendiri menciptakan manusia itu tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah, bukan untuk ngumpulin harta, bukan untuk
bermegah-megahan sehingga terjadilah persaingan di perkampungan, persaingan di perkotaan, saling menonjolkan harta, saling menonjolkan rumah siapa yang besar, saling menonjolkan siapa yang paling banyak hartanya. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri pun pernah ditawari gunung yang berupa emas, tapi Nabi Muhammad menolaknya. Karena kenapa? Disitulah Nabi Muhammad menolaknya, karena setiap yang ditawarkan berupa kemegahan itu tidak akan puas. Punya mobil satu, tambah satu jadi dua, ya, ditambah satu lagi jadi 3 mobil, kurang 3 tambah satu jadi 4, kurang 4 tambah satu beli lagi jadi 5. Bayangkan itu, bayangkan semuanya punya itu. Akhirnya lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena keasikan memiliki harta yang banyak, sehingga lalai akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apa yang kita miliki nanti itu akan dipertanggungjawabkan. Hartamu dapat dari mana, dibelanjakannya untuk apa, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, makanya di sini malaikat Jibril itu berwasiat, memberi nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Ketika malaikat Jibril itu memberi nasihat kepada Nabi Muhammad, begitu juga untuk kita. Apa nasihatnya? Ais ma syi'ta wa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Engkau akan mati kawanku, engkau akan mati anak-anakku, engkau akan mati wahai sahabat semuaku. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, dan cintailah sesukamu. Kau cinta dengan harta silakan, kau cinta dengan dunia silakan, kau cinta dengan mobil megahmu silakan, kau cinta dengan rumah besarmu silakan. Tapi ingat, engkau akan berpisah dari semua itu. Engkau akan berpisah dari mobil yang besar, yang mahal. Engkau akan berpisah meninggalkan rumah yang luar biasa. Engkau akan berpisah dari apa-apa yang kau miliki selama hidup di dunia. Engkau hanya membawa kain kafan, engkau akan membawa amal-amal ketika masuk ke liang kubur. Oleh karena itu, anak-anakku, perhatikan dalam surah At-Takasur ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar tidak lalai ketika kita menjadi orang kaya, orang sukses, pengusaha sukses, entertainment sukses, apa saja. Ingat, jangan pernah lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngerti ya anak-anakku ya? Jadilah orang yang sukses. Jadilah orang yang sukses di dunia itu sekaligus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sukses yang alim, sukses yang soleh, sukses yang ulul albab. Ya, ketika kamu bekerja, kamu tidak lupa membawa sifat ulul albabnya itu. Apa ulul albabnya itu? Satu, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua itu takut di mana saja akan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ingat, jangan sampai harta melalaikan kamu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tugasnya adalah kalian menghafal surah ini, lalu kalian hafal juga artinya, ya. Di pertemuan akan datang akan berjumpa lagi. Oke? Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.